Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alimni bisalihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la marduni wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan fil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita mulai pelajaran ini dengan sedikit pengetahuan, yaitu sholat yang disunahkan di kitab Fathul Qorib ya. Ini masalah fikih, nanti kita lanjut di pelajaran keduanya fikih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu. Ini dua bahasa ya. Pertama bahasa Sunda dulu, kemudian nanti ada bahasa Indonesianya. Wassalawatul masnunatu ari pirang-pirang salat anu disunahkan. Adapun salat-salat yang disunahkan bisa ditulis. Wa fi ba'di nusakhil masnunati, tetap dina sapalihna salinan jamakna sunnah, yaitu jamaknya sunnah masnun. Khamsun eta aya 5. Khamsun ada 5. Yang pertama apa? Al-Aidani, yaitu salat 2 hari raya. Ayat salatul Aidil Fitri wa Aidil Adha. Nah, sholat yang disunahkan ada 5. Yang pertama 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sebagaimana tata caranya kita sudah paham semua. Sholatnya dilaksanakan 2 rakaat ya. Ditambah juga dengan ada khutbahnya gitu, di sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ketika sholat Idul Fitri, di dalam sholatnya berapa kali takbir di rakaat pertama? 7. Rakaat keduanya 5. Kemudian itu yang 2 ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Niatnya sudah bisa semua. Wal kusufani jeung ari kedua, yaitu sholat 2 gerhana. Salat 2 gerhana. Adapun salat 2 gerhana ayat salatu kusufis syamsi, yaitu salat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan salat gerhana bulan. Yang kedua ini, salat gerhana ini ya, gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu dijelaskan di dalam kitab Bajuri. Pendapat yang rajih ataupun pendapat yang kuat ya, ini dituliskan wa syuri'at, dan disyariatkan salatu kusufi syamsi bi sanati saniyati, disyariatkan melaksanakan salat gerhana matahari itu pada tahun kedua Hijriah. Tulis, penting itu diutarakan ya. Salat gerhana matahari ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Salat gerhana matahari itu 2 Hijriah. Sedangkan ya minal hijrati di hari pada Hijriah. Wa salatu khusufil qamari, dan salat gerhana bulan pisan natil khamisati minal hijrati. Sedangkan salat gerhana bulan ini menurut pendapat yang roji ataupun pendapat yang kuat
pada tahun kelima Hijriyah di Jumadal Akhirati, yaitu pada tahun kelima Hijriyah bulan Jumadil Akhir. Jadi kalau sholat gerhana matahari mah disyariatkannya ya pada tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Sedangkan sholat gerhana bulan mah menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yaitu pada tahun kelima Hijriyah pada bulan Jumadil Akhir. Ini sumbernya di kitab Bajuri. Ini hukumnya sholat dua gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan gitu ya. Ya kita juga pernah ya melaksanakannya. Di mana kita bisa menemukannya? Ada ya, yaitu wasolatu kusufi syamsi wal qamari. Adapun menurut kesepakatan para ulama, ijma'nya para ulama, hukumnya sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, wasolatu kusufi syamsi wal qamari sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkad bil ijma'. Yaitu kesepakatan para ulama, ijma'nya para ulama, ini termasuk sunnah muakkad. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, sumber hukum Islam kita Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, ijma' dan juga qiyas gitu. Jadi orang-orang yang betul-betul teliti terhadap syariat-syariat Islam, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari ijma' para ulamanya dan juga kiasnya. Lakin qala Malikun wa Abu Hanifata yusolli li khusubil qamari turoda wa yusolli rakaataini kasairin nawafil. Tapi menurut Imam Malik dan juga Imam Hanafi sholat gerhana bulan itu dilakukan secara munfarid ataupun sendiri 2 rakaat dilaksanakannya seperti sholat sunnah kebiasaannya. Nah, ini sumber tersebut diambil daripada kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, itu sholat sunnah yang kedua, yaitu sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari mah disyariatkan ya pada tahun keberapa? 2 Hijriyah. Sedangkan gerhana bulan mah pada tahun kelima Hijriyah. Gitu. Mana yang harus diperkuatnya? Takut ada yang bilang ini perkara bid'ah. Nah, kita bisa jelas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa katanya? Inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala fa idza ra'aitumuhuma faqumu wa shallu. Yang artinya sungguh katanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan ini tidak terjadi sebab mati ataupun hidupnya seseorang. Bukan karena orang ada yang mati atau bukan karena hidupnya seseorang, bukan pertanda itu, bukan. Tapi walakinnahuma, tetapi keduanya itu ayatani min ayatillahi ta'ala, yaitu termasuk daripada salah satu tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya kan bertahun kali kan gitu kan ya, gerhana matahari, gerhana bulan mah. Nah, kenapa Pak? Iza ra'aitumuhuma, seandainya, karena apabila kalian melihat keduanya, kalian melihat gerhana matahari kayak apa, gerhana bulan kayak gitu kan, maka apa yang harus kita lakukan? Fakumu, maka bangkitlah atau bangunlah kalian, wasallu, dan melaksanakan sholatlah kalian. Itu jelas perintahnya ya, tertulis di dalam hadis yang sahih pula itu hadisnya, yaitu sholat sunnah yang kedua. Yang pertama tadi sholat 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua sholat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, yang terakhir satu lagi nih,
jadi 5. Wal istisqa'u, dan sholat istisqa, ayat sholat yaitu maksudnya sholat istisqa. Sholat istisqa ini apa? Kita sering mengenalnya, masyarakat kita sholat meminta hujan atau memohon hujan. Bukan berarti kita menyembah hujan, melainkan sholat istisqa ini termasuk juga sunnah yang muakkadah, sunnah yang disunahkan, yang dikuatkan, yang dianjurkan. Nah, di dalam kitab Nihayatul Zain ini disebutkan 3 cara yang bisa dilakukan bila hujan ini tak kunjung turun. Ya kita ikhtiar lah gitu kan, kita berusaha. Karena apa? Karena kasihan juga. Namun di suatu daerah yang betul-betul memang enggak kekeringan sekali gitu loh, sangat kekeringan ya, air kagak ada, pada kagak ada air gitu lah ya, susah mencari air, sampai kan sumber air jauh, bukan sumber air sudekat gitu kan. Nah itu ada 3. Apabila tidak kunjung turun hujan, tujuannya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menurunkan hujan. Ya. Boleh sekali. Apa itu wal istisqa? Salah satu anwa'in. Ada 3 caranya. Yang pertama, berdoa agar segera diberi hujan. Baik itu mah berdoanya secara munfarid apa sendirian kayak silahkan, ya Allah tolong katanya segera turunkan hujan ke wilayah kami ya, agar panen agar kami bisa melanjutkan bercocok tanam, agar kami tidak kesulitan melaksanakan ibadah, agar kami tidak kesulitan minum juga kan gitu. Ataupun berjamaah bareng-bareng, ayo atuh katanya kita berdoa, kita mohon hujan, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, berdoa meminta hujan setelah sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, itu boleh ya. Boleh tuh. Semisalnya setelah khutbah Jumat tuh boleh, setelah khutbah Jumat boleh kita berjamaah berdoa. Ataupun khutbah sholat hari raya misalkan, boleh, silahkan gitu. Nah yang ketiga ini bertaubat, berpuasa, dan juga melaksanakan sholat yang dinamakan sholat istisqa. Nah cara ini paling utama, cara yang ketiga ini paling utama. Karena apa? Karena demikianlah yang ketiga ini diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, juga para tabi'innya, dan juga generasi ulama setelahnya itu menganjurkan. Nah, bahkan para ulama juga menganjurkan di dalam kitab-kitabnya beliau. Tata caranya seperti sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri. Ya, hanya yaitu 2 rakaat. Ya niat sholat istisqanya kita udah tahu semua. Takbirnya di rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kemudian ada khutbahnya juga, ada khutbahnya. Nah ini dilaksanakan di lapangan terbuka, ya. Dan juga diumumkan 3 hari sebelum kita sholat itu suruh puasa. Bilangin suruh puasa, gitu, suruh puasa tuh. Kemudian ada juga khutbahnya, 2 khutbah dengan membaca istighfar 9 kali. Kalau sholat Idul Fitri kan takbir 9 kali. Nah ini diganti menjadi istighfar 9 kali pada khutbah yang pertama. Di khutbah kedua itu 7 kali istighfarnya. Nah kemudian khotib memutar sorban. Beres nih, udah beres 3/4 khutbahnya dari khutbah keduanya. Si khotib ini memutarkan sorban, ya, menghadap kiblat, memutarkan sorban. Boleh tuh diajarin dulu tuh apa para jamaahnya yang bawa sorban, muter sorban yang tadinya sorbannya di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, yang tadi posisinya ada di bawah jadi ke atas, yang tadi posisinya ada di atas jadi ke bawah. Nah nanti bisa kita contohkan ya caranya
Nah ini di dalam kitab I'anah, dalam kitab I'anatul Thalibin ya, diikuti juga para jamaahnya gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ambil kesimpulannya secara ringkas di tentang sholat-sholat sunnah atau sholat yang disunahkan, yaitu dari setengahnya sunnah-sunnah yang lain ada 5. Pertama sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan juga sholat istisqa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.